Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي والسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa amal Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan hari ini kita masih diberikan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hidayah itu kita masih dimudahkan langkah kita untuk kita gerakkan kaki kita ini melangkah ke masjid yang kita cintai ini. Sehingga dengan hidayah itu kita diringankan untuk memprioritaskan agenda kajian pagi hari ini atas kita bisa hadir di majelis ilmu pagi hari ini. Mungkin kita akan berpikir lebih baik saya belanja, lebih baik saya nongkrong sama teman saya, lebih baik saya jalan-jalan, lebih baik saya olahraga. Ada banyak pilihan dalam kehidupan kita, pilihan aktivitas banyak sekali. Maka saat pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk bisa berangkat ke masjid yang kita cintai ini, maka sungguh itu tanda bahwa Allah masih memberikan cahaya hidayah di dalam hati kita, termasuk tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka orang itu akan diberikan pemahaman dalam urusan agamanya. Jadi tidaklah kita tiap hari, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi pekan, bulan demi bulan berganti, kita semakin paham dengan urusan agama kita, berarti kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah kita ke dalam surga. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu ini, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Tazkiyah yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk bisa berjumpa kembali. Kayak udah lama kali nggak ketemu nih Bu ya. Sudah setahun kita nggak ketemu. Ya, terakhir kita ketemu di 2023. Sekarang sudah ganti tahun, hampir ganti presiden ya. Maka alhamdulillah kita masih diberikan usia yang panjang, masih diberikan kesehatan. Saya lihat ini masya Allah, yang putri ini sehat-sehat semuanya, insya Allah ya. Saya lihat ibu-ibu ini ingat yang putri saya atau ingat ibu saya yang meninggal ya. Masya Allah, semoga ibu-ibu sekalian diberikan kesehatan yang prima, sehingga dengan kesehatan yang prima itu kita bisa beribadah dengan maksimal untuk meraih surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah tema kita hari ini adalah judulnya happy ending. Waduh, masya Allah, happy ending ini kayak temanya anak muda aja nih. Ya, kita tahu happy ending adalah satu keadaan ketika seseorang itu mendapatkan manisnya sesuatu itu di belakang. Ya, dia mendapatkan kebahagiaan di belakang. Nah, kalau kita lihat film-film gitu ya, kalau kita lihat film pas zaman saya kecil itu, kan tontonan kita waktu itu kalau enggak Satria Baja Hitam gitu ya, Satria Baja Hitam. Ingat Bu? Ingat kalau ibu-ibu ingat ya, punya anak dulu waktu kecil nontonnya Satria Baja Hitam, nontonnya Superman gitu ya, nontonnya Batman. Itu kalau kita lihat Satria Baja Hitam, Superman dan Batman itu di awal-awal episode itu mesti kalah, digebukin, kemudian dipukulin, ya pokoknya kalah lah. Kemudian akhirnya gimana kira-kira? Menang nggak? Menang. Itulah lakon. Lakon itu endingnya itu mesti happy. Orang yang bahagia endingnya mesti happy. Maka itulah yang namanya episode dalam sebuah film. Sama juga dengan episode dalam hidup kita. Sama persis. Kita ingin agar kita ini happy ending dalam episode kehidupan kita. Karena hidup kita ini kayak episode. Ada orang-orang yang sejak lahir itu happy terus. Ada nggak kira-kira? Ada. Nah, ini yang menjadi cita-cita banyak dari kita. Ketika kecil dimanja, ketika muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini pokoknya dari A sampai Z happy. Tapi apakah banyak orang yang merasakan hal itu? Tentu tidak. Rasulullah SAW saja tidak merasakan hal itu. Rasulullah saja merasakan happy ending. Awal-awal di Mekah, ya Allah ya Karim, sudah ampun sudah. Sahabat Nabi diintimidasi, sahabat Nabi disiksa dan dicaci maki. Tidak juga dengan Rasulullah SAW. Rasulullah dicaci maki dan diintimidasi 13 tahun pertama. Lalu kemudian Rasulullah akhirnya terusir dari tanah kelahiran beliau. Sampai ketika beliau keluar dari kota Mekah untuk berhijrah, Rasulullah meneteskan air matanya dan mengatakan, wallahi innaki la khairi ardillah.
Rasulullah mengatakan kepada kota Makkah, demi Allah, sungguh engkau wahai kota Makkah adalah sebaik-baik bumi Allah Subhanahu wa taala. Laula ukhrijtu wa kharajtu. Seandainya aku tidak diusir, aku tidak akan keluar dari kota Makkah. Kesedihan yang sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi setelah itu? 8 tahun kemudian, pada tahun 8 Hijriah, terjadi peristiwa Fathu Makkah. Dan inilah yang disebut dengan happy ending. Subhanallah. Nah, itu tentang kehidupan Rasulullah. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah episode hidup kita ini bakalan happy ending atau enggak? Happy ending kehidupan manusia adalah saat kita suatu hari nanti meninggal dunia. Ya, diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Ibu Kartika misalnya, atau telah meninggal dunia Ibu Rina misalnya. Ya, semua kan kita akan disebut namanya kan ya. Tinggal kita nunggu giliran aja. Ya. Telah meninggal dunia Ibu Fulana pada hari ini jam sekian dan akan dimakamkan di tempat ini. Nah, ketika kita diumumkan namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian orang-orang membicarakan tentang kita. Ya Allah, aku masih ingat betul, ini dulu Bu Kartika kalau pengajian depan sendiri itu sebelum kajian datangnya paling gasik, sudah nyiapin kamera, tripod, sama mic. Ini sekarang orangnya nggak ada. Orang-orang akan ingat ya Bu, diingat-ingat tempatnya Bu, akan ingat di meja di mana dulu Bu Kartika duduk. Ya, pokoknya di sini. Ini dulu, mungkin nanti satu hari saking besarnya jasa beliau, mungkin tolong ini mejanya dikosongin ya, dikosongin. Kita masih berharap masih berandai-andai beliau ada di sini. Subhanallah. Artinya ini namanya apa? Happy ending. Kita meninggal dunia, tetapi nama kita disebut dengan sebutan-sebutan kebaikan. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bu Rina misalnya. Yang Bu Rina ini kemudian kalau ustadznya nggak dikontak sama Bu Rina, maka ustadznya nggak bakalan datang. Iya kan? Ya, nggak bakalan datang. Nah, maka dari itu kemudian inilah kemudian yang disebut dengan happy ending. Orang membicarakan kebaikan-kebaikan kita setelah kita tiada. Orang ingat kebaikan-kebaikan kita setelah kita nggak ada. Oh subhanallah, dulu ini ada jamaah kita ini. Ini kalau pas pengajian itu dia punya amalan khusus. Amalannya apa? Maka dia sengaja sebelum kajian dimulai itu sandal di luar yang tretek itu dirapiin. Posisi mau keluar gini. Jadi begitu nanti jamaah mau keluar gampang. Orang masih ingat. Ini begitu dia nggak ada, ini sandal yang tretek lagi. Ya. Ada juga jamaah yang setiap pengajian dia senantiasa bawa makanan. Ya, panitia sudah ngajiin makanan nih, tapi dia sengaja bawa makanan untuk dia bagikan kepada jamaah yang lain. Nah, ini yang disebut dengan happy ending. Orang ingat dengan kebaikan-kebaikannya. Orang ingat dengan amalan-amalannya setelah dia tiada. Tapi ada juga orang yang ketika dia telah tiada, dia nggak happy ending. Contohnya, ada orang lagi ibadah di masjid. Tiba-tiba pas waktu sholat, waktu pengajian, ada anak kampung naik motor, knalpotnya itu dibobok gelombongan. Orang-orang langsung bertanya, ini piye tuh? Nggak tahu apa ada pengajian. Udah di gang sempit, pakai knalpot gelombongan, dilihat, sopo bocahnya. Ternyata ini si fulan, anaknya almarhum fulan. Oh yo pantesan.
anake kaya ngono, bapake biyen yo gondes genton desa, anake kaya ngono yo pantes. Artinya orangnya sudah meninggal dunia, tetapi yang diingat apa? Keburukannya. Yang diingat adalah kejelekannya. Maka kira-kira ibu pingin yang mana? Happy ending atau yang bukan happy ending? Happy ending, subhanallah. Maka semua dari kita pasti pinginnya yang happy ending. Kita sudah nggak ada, tetapi ketika orang ingat kita, membicarakan diri kita, maka yang dibicarakan adalah yang baik-baik saja, bukan yang dibicarakan yang buruk-buruk. Orangnya sudah mati masih dibicarakan yang buruk. Nanti jangan kayak dia yang sudah mati. Dia itu orangnya pelit, orangnya bakhil, orangnya kikir, suka ngomongin orang, orangnya itu mulutnya tajam, setajam silet. Setajam apa bu? Ada yang lebih tajam dari silet buatan? Nggak ada, tajam banget. Pokoknya kalau dia ngomong itu nyelekit banget, sakit tuh, sakitnya tuh di sini luar biasa. Maka kita ingin yang namanya happy ending. Maka itulah yang disebut dengan kabar gembira yang Allah Subhanahu wa Ta'ala segerakan bagi seorang hamba, yaitu pujian yang diberikan oleh orang lain untuk dirinya setelah dia tiada. Nah, maka orang dalam beramal soleh tidak boleh ketika kita beramal soleh kita beramal untuk mendapatkan pujian. Itu tidak boleh karena bagian dari riya. Tetapi setelah kita selesai dari amal soleh, orang memuji kita. Kebayang ya, kita selesai dari amal soleh, selesai dari ngimamin sholat, habis selesai sholat orang-orang memuji, Masya Allah bacaanmu bagus tenan, ya. Atau kemudian ketika orang itu lagi ujian Al-Quran, dah selesai ujian orang-orang memuji, Masya Allah hafalanmu mungkin tenan. Maka pujian setelah selesainya amal soleh ini, pujian ini tidak berpengaruh dengan pahala amal soleh itu. Kenapa? Udah selesai. Sama juga orang ketika dulu di dunia itu melakukan amal soleh, kemudian setelah itu dia dipuji, mendapatkan pujian, maka insya Allah pujian itu tidak akan membahayakan amal soleh yang sudah berlalu. Tapi yang harus kita perhatikan adalah amal soleh yang akan datang ke depannya. Karena bisa jadi ketika kita dipuji hari ini membuat kita ketika besok mau ngimamin lagi, besok mau baca Quran lagi, khawatir niat kita jadi kotor, pingin dapat pujian kayak kemarin. Jadi kebayang ya ibu, kalau orang dipuji setelah selesainya dari sebuah amal soleh, maka pujian itu insya Allah tidak membahayakan amal solehnya. Tapi yang harus diperhatikan adalah pujian itu berpotensi membahayakan amalan yang akan dilakukan di keesokan harinya. Tetapi seorang manusia ketika dalam beramal soleh tidak boleh mencari pujian dari orang lain, karena ini masuknya riya dan termasuk bagian dari syirik kecil atau syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, kita kan bicara tentang happy ending dalam artian ketika ini orang sudah nggak ada, orang sudah tiada, orang sudah meninggal dunia, maka orang-orang ketika ingat namanya, maka yang diingat adalah kebaikannya, ketaatannya, ibadahnya, amal solehnya. Maka kata Rasulullah SAW, pujian inilah yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sabda beliau, tilka ajilu busyral mu'min. Maka itulah kabar gembira bagi orang mukmin yang disegerakan. Subhanallah. Ini bagian dari
Balasan bagi seorang mukmin yang disegerakan. Kita beramal soleh, pahalanya nopo, balasannya surga. Tapi saat kita di dunia, kita mendapatkan komentar positif setelah kita meninggal dunia, maka ini termasuk pahala yang disegerakan di dunia dan tidak akan mengurangi pahala di akhirat. Kapan ini akan mengurangi pahala di akhirat? Kalau kita beramal soleh, niatinnya untuk dapat pujian. Tapi kalau kita beramal soleh tidak ingin dapat pujian, tapi orang memuji kita setelah selesainya amal ibadah itu, maka insya Allah ini termasuk balasan yang disegerakan. Loh, buktinya apa Ustaz? Buktinya saya tunjukkan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Ibrahim ini dijadikan buah tutur kata yang baik bagi generasi setelahnya. Artinya ketika orang-orang menyebut Nabi Ibrahim dan ingat Nabi Ibrahim, mereka akan ingat dengan kisah Nabi Ibrahim dan mendoakan Nabi Ibrahim. Buktinya apa? Kita senantiasa membaca sholawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim juga minta kayak gitu, minta happy ending. Nanti silahkan bisa dibuka di dalam Al-Quran di surat Asy-Syu'ara ayat ke-84. Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang akan datang setelahku. Maka ini doa ini Bapak Ibu sekalian, kemudian Nabi Ibrahim meminta dengan doa ini agar diberikan taufik agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, sehingga semua orang akan memuji beliau ketika ingat beliau sampai kapan? Sampai dengan hari kiamat. Subhanallah. Nah, kemudian doanya Nabi Ibrahim ini kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikabulkannya doa Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini disebutkan, nanti bisa dibuka di surat As-Saffat. Di surat As-Saffat ayat ke-108 sampai dengan 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim ini pujian yang baik bagi manusia-manusia. Jadi manusia kalau ingat Nabi Ibrahim, mereka bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Salamun ala Ibrahim, dan semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami itu membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Jadi supaya kita bisa happy ending, kuncinya apa? Lihat di surat Saffat ayat ke-110. Kadzalika najzi al-muhsinin, maka demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi supaya happy ending, kita punya PR, hidup di dunia ini punya PR. Terus berbuat baik, jangan pernah bosan berbuat baik, terus menebar kebaikan, jangan berhenti menebar kebaikan, terus belajar untuk terus menambah kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita sebagai orang yang baik suatu hari kelak. Pokoknya jangan berhenti jadi orang baik, ojo leren dan dibawa HP. Ini PR kita semua. Subhanallah. Maka kemudian Allah juga menyebutkan, nanti bisa dibuka di surat Maryam ayat ke-50. Bagaimana Allah menyebutkan wa wahabna lahum mir rahmatina, dan kami juga memberikan kepada
mereka sebagian dari rahmat kami, waja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami jadikan dia sebagai buah tutur kata yang baik. Jadi itulah yang namanya happy ending. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada orang baik bukan hanya di langit, tetapi pujian itu juga ada di bumi. Orang-orang yang baik namanya disebut oleh para penghuni langit, dan namanya juga akan terus disebut oleh para penghuni bumi. Subhanallah. Maka subhanallah, saya merasakan sendiri, kalau saya mungkin pas lagi pulang ke tempat bapak saya, ibu saya, ke tanah kelahiran saya, ke tempat saya dibesarkan, kadang-kadang saya sampai ke suatu tempat tertentu, saya ingat momen-momen tertentu. Oh subhanallah, saya ingat di sini saya pernah ditolong ini sama orang, saya masih ingat wajahnya. Oh di sini saya pernah dibantu nih sama orang dan saya masih ingat wajahnya. Artinya apa? Kita ketika ingat dia, kalau orangnya sudah meninggal dunia, kita doain ke orang itu. Ya. Jadi orang-orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan dua pujian. Yang pertama, pujian di langit, dipuji di antara para malaikat, didoakan oleh para malaikat. Yang kedua adalah pujian di bumi. Manusia ketika ingat dirinya, maka manusia akan membicarakan kebaikan-kebaikannya, membicarakan jasa-jasanya, membicarakan sesuatu yang pernah dia tinggalkan. Maka sungguh manusia dalam kehidupannya punya dua pilihan. Yang pertama, meninggalkan jejak-jejak kebaikan, atau yang kedua, meninggalkan jejak-jejak keburukan. Manusia dalam hidupnya punya dua pilihan: menjadi pahlawan di dalam peradaban, ataukah justru menjadi sampah peradaban. Itu pilihan kita. Maka sekali lagi, manusia yang berbuat baik akan mendapatkan dua pujian, pujian di dunia dan pujian di akhirat. Dan itu sudah fitrah. Manusia akan memuji mereka di dunia. Pernah suatu hari Rasulullah bersama dengan para sahabatnya lagi kumpul. Tiba-tiba pas lagi kumpul, ini di sebelah masjid ada jenazah lewat. Tentu nggak lewat sendirian ya Bu, lewatnya pasti digotong. Kalau lewatnya sendirian, kon mangkat dewe ke kuburan, ya horor ya Bu. Ini orang satu pasar nanti bubar semuanya. Masa jenazahnya suruh mangkat dewe? Monggo silahkan nanti berangkat sendiri. Nanti kita ketemuan di mana? Ketemuan di makam. Ya kan nggak bisa. Atau kemudian dia nyetir mobil ambulans itu juga nggak bisa. Pasti diantar. Nah, jenazah yang pertama ketika diantar, maka kemudian ketika jenazah yang pertama itu diantar, para sahabat ini ketika melihat jenazahnya siapa itu? Oh, jenazahnya fulan. Maka para sahabat langsung memuji orang-orang yang meninggal dunia tadi. Oh subhanallah, dia itu orangnya itu kalau ke masjid datangnya paling pertama. Orang itu kalau di masjid sholatnya di shaf paling pertama. Orang itu kalau tiap hari Jumat itu bagiin Jumat berkah untuk tetangga-tetangganya. Jadi intinya orang-orang pada memuji jenazah yang pertama tadi. Maka Rasul mengatakan wajibat, 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 wajib, wajib, dan wajib. Nah, kemudian Rasulullah bercerita kembali dengan para sahabatnya. Tiba-tiba lewatlah jenazah yang kedua. Sekali lagi diantar juga. Jadi nggak jalan sendiri. Jalan sendiri kan horor banget. Maka ketika lewat jenazah yang kedua tadi, maka para sahabat langsung mencela jenazah tadi. Ikut oh itu si fulan. Oh alhamdulillah dia akhirnya meninggal dunia. Itu kalau nggak meninggal dunia, aduh astagfirullah. Itu kerjaannya nyebarin hoax ya, nyebarin hoax, berita bohong,
Itu gara-gara dia, itu tetangga saya itu cerai karena apa? Disebarin berita bohong, katanya suaminya selingkuh, padahal suaminya nggak selingkuh. Intinya disebutkan semua keburukannya. Maka Rasul ketika mendengar itu, Rasul mengatakan wajiban, wajiban, wajiban. Telah wajib, wajib dan wajib. Nah, mendengar ucapan Rasulullah tersebut 2 kali, Umar bin Khattab itu memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, apanya yang wajib? Maksudnya apa? Kok wajib, wajib dan wajib? Maka Rasulullah SAW mengatakan, man asnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah. Jenazah pertama yang kalian puji dengan kebaikannya, maka dia berhak dapat surga. Kemudian waman asnaitum alaihi syarra, dan jenazah kedua yang kalian cela karena keburukannya, maka wajibat lahun nar, maka dia wajib untuk masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Inilah kemudian di sini kita bisa melihat bahwa sungguh ada manusia yang happy ending. Dia meninggal dunia, orang-orang merasa kehilangan. Orang-orang merasa pokoknya ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ada orang-orang yang meninggal dunia gak happy ending. Bagaimana itu? Ketika dia meninggal dunia, orang-orang malah bersyukur, alhamdulillah, tukang ribahnya itu udah mati. Alhamdulillah, bang pelecit berjalannya udah gak ada. Alhamdulillah, gitu. Orang yang selama ini menyakiti hatiku sudah apa? Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Rasulullah mengatakan antum syuhada'ullah fil ardi. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, kalian adalah saksi-saksinya Allah di atas muka bumi ini. Jadi manusia itu saksi. Kita ngapain aja, manusia lihat kita lagi ngapain. Kita lagi berangkat ke masjid, berangkat pengajian, orang-orang lihat kita berangkat ke masjid, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Iya, akan menjadi saksi bahwa kita dulu pergi ke masjid, dulu kita pergi ke pengajian, dulu kita pergi ke sini, dulu kita pergi ke situ, membantu orang lain. Kebalikannya, ada di antara kita yang melakukan keburukan, maka masyarakat juga menjadi saksi. Ya Allah, betul ya Allah, Engkau masukkan dia ke neraka. Kenapa? Aku bersaksi tiap malam dia mabuk. Aku bersaksi betapa seringnya dia pulang ke rumah dengan membawa wanita yang enggak-enggak, membawa selingkuhannya. Aku bersaksi setiap pagi dia itu bertransaksi dan bermuamalah dengan muamalah ribawi. Pokoknya manusia adalah saksinya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Allah Akbar. Maka sekali lagi, ada manusia yang di dalam hidupnya itu dia mendapatkan yang namanya happy ending. Maka manusia ketika kita dikasih kehidupan, maka ada pertanyaan besar yang harus kita jawab. Setelah kita tiada, kita ini maunya orang-orang ingat kebaikan kita atau keburukan kita? Kebaikan kita? Baik. Kebaikan apa yang ingin kita diingat oleh orang-orang di sekitar kita tentang diri kita? Yuk, di sini pada bawa alat tulis. Kalau nggak bawa tulis, bawa HP. Oke, ditulis. Poin pertama. Ini jadi rahasia buat ibu sekalian, jangan ditunjukkan ke siapa-siapa. Ya, ya. Sekarang tulis kebaikan apa yang sekiranya setelah kita meninggal dunia masih bisa diingat oleh suami ibu-ibu. Tulis 5 saja. Kira-kira kalau ibu meninggal dunia hari ini, suami bakal kehilangan apa gitu? Ya.
Saya kasih waktu 2 menit sampai jam 9:11. Jadi sekiranya ketika ibu meninggal dunia, nanti yang diingat dari ibu adalah kebaikannya. Kenapa saya minta ibu untuk nulis? Supaya ibu bisa mempertahankan kebaikan yang selama ini sudah dilakukan. Ya, jadi jangan sampai ketika ibu meninggal dunia, suami mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, rumah ini rasanya damai sekali setelah. Jangan sampai. Ya, sudah. Sudah semua? Baik. Kemudian yang kedua, jikalau ibu meninggal dunia dan ibu punya anak, ya, kira-kira kebaikan apa yang ingin diingat oleh anak ibu setelah ibu wafat nanti? Ya Allah, aku kehilangan ibu yang sangat perhatian sama aku, yang senantiasa menanyakan, sudah makan belum? Sudah sholat belum? Sudah ngaji belum? Sudah baca Quran belum? Ya Allah, aku ingat dengan ibuku yang sudah meninggal dunia, yang kalau setiap jam 4 pagi nelponin aku untuk tahajud. Ya Allah, aku kehilangan ibuku, yang ibuku selama ini adalah orang yang senantiasa paling bisa ngertiin perasaan aku. Ya, silakan. Ya. Sampai jam 9:13. Ya. Baik, sudah. Baik. Poin yang ketiga, jika ibu meninggal dunia, kira-kira kebaikan apa yang sekiranya akan diingat oleh teman-teman pengajian ibu? Ya, berarti kan ada ketahuan. Ya Allah, nggak ada yang streaming lagi, ya Allah. Ya Allah, nggak ada yang nyiapin mic lagi, ya Allah. Kalau Bu Rina, ya Allah, nggak ada lagi yang kontak ustadz nih. Aku nggak punya kontak ustadz ini. Nanti ustadznya datangnya gimana nih? Ya, monggo silahkan. Tuliskan 5 perkara. Ada jamaah yang, ya Allah, kalau saya meninggal dunia, kasihan tetanggaku selama ini kalau berangkat ngaji tak sampai.
tak boncengin, tak cangkem sekalian. Ya. Sampai jam 9:15. Baik, kemudian yang terakhir misalnya, jika ibu meninggal dunia, kira-kira kebaikan apa yang ingin diingat oleh orang-orang yang menjadi tetangga ibu setelah ibu tiada nanti? Ya Allah, dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, udah gak ada lagi yang nganterin bubur kesukaanku. Ya Allah, dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia, udah gak ada lagi yang nganterin mangga kalau dia panen mangga. Ya Allah, dia sudah meninggal dunia, udah gak ada lagi yang ngingetin aku kalau pas jadwalnya pengajian. Nah, silakan sampai jam 9:17. Baik, sudah. Nah, nanti itu catatannya sering dibaca dengan harapan bahwa apa yang sudah dicatat akan menguatkan langkah ibu untuk terus meninggalkan jejak-jejak kebaikan dalam hidup kita. Ya, jangan kalah dengan hewan. Jikalau harimau mati meninggalkan belang, jikalau gajah mati mereka meninggalkan gading, maka manusia mati meninggalkan amal-amalan kebaikan dan amalan-amalan yang akan mengantarkan dia untuk bisa meraih keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman ketika mereka masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu di antara dua perasaan dalam hatinya, antara harap dan cemas. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dia bisa dapat happy ending. Semoga dia bisa dapat husnul khatimah. Dia juga merasa cemas, takut, khawatir. Jangan-jangan dia tidak bisa meraih happy ending. Jangan-jangan yang dia dapatkan hanyalah atau justru yang namanya su'ul khatimah. Maka itulah keadaan hati kita. Kita berada di antara dua perasaan sekaligus. Berharap, ya Allah, semoga saya bisa husnul khatimah.
Yang kedua, kita merasa cemas, ya Allah saya takut jangan sampai saya su'ul khatimah. Maka dengan dua perasaan tadi, harusnya dua perasaan ini menjadi bahan bakar kita, bahan bakar untuk terus berbuat baik. Takutnya kita saat kita akan masuk ke dalam su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk, akan membuat kita itu mengurangi waktu tidur kita, sehingga lambung kita akan jauh dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Dan mereka disifati, orang-orang beriman disifati lambung mereka jauh dari kasur. Artinya mereka tidur tapi tidurnya nggak lama. Ya, kayak orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang tidurnya juga nggak lama dan wajahnya juga bersinar. Karena ketika di tempat tidur, tidurnya nggak lama. Kenapa? Masuk tempat tidur nggak langsung tidur, lihat status, sehingga wajahnya bersinar di tengah gelapnya kamar. Ya kan? Ini betul Bu? Ini ya? Masya Allah, betul nggak? Ini kisah nyata ya, ya. Di kasur masih pegang HP gitu ya, nggak tidur 2 jam scroll nggak tidur. Nah, orang-orang beriman mereka ketika datang ke tempat tidur betul-betul mereka meminta kepada Allah, ya Allah jadikan tidurku sebagai penguatku dalam melakukan ibadah di malam hari. Mereka orang-orang yang soleh, mereka akan menghabiskan waktu mereka untuk banyak berpuasa di siang hari, menyiapkan bekal mereka, menyiapkan perjalanan akhirat yang begitu panjang. Subhanallah, saya ingat sekali cara istri saya membangunkan saya kalau malam hari itu. Banguninnya gimana? Bukan dikasih air, bukan dikitik-kitik, cuma dibisikin. Bisikin satu kata yang membuat hati saya terbangun. Apa itu, Mas? Perjalanan akhirat begitu panjang dan berat. Maka yuk ringankan panjangnya perjalanan akhirat dengan ibadah di malam hari ini. Subhanallah. Udah gak usah pakai drama bangunnya. Terkadang kita kalau mau bangun kan pakai drama ya. Nanti dulu, ngumpulin nyawa dulu. Loh, kok nggak bangun? Baru 10%. Ya dah, ngumpulin nyawa. Habis itu 14 lagi. 20 lagi, oh ngumpulin nyawa dulu. Baru 30%. Kemudian 12 lagi. Nggak pakai drama. Maka inilah yang akan menjadi pendorong kita, ketakutan kita untuk dapat su'ul khatimah, harapan kita mendapatkan husnul khatimah akan menjadi bahan bakar terbaik kita. Sampai para ulama kita, diantaranya Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah mengatakan, dosa-dosaku lebih ringan bagi diriku, sedangkan yang aku takutkan adalah saat aku diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Gimana su'ul khatimah itu? Dulu rajin sholat, ketika meninggal dunia dia meninggalkan sholatnya. Na'udzubillah. Su'ul khatimah gimana? Dulu rajin ke pengajian, begitu dia meninggal dunia dalam kondisi dia sudah absen dari pengajian. Itu su'ul khatimah. Dulu rajin puasa, dulu rajin sedekah, dulu rajin berbagi. Begitu dia meninggal dunia dalam keadaan dia nggak pernah puasa lagi, nggak pernah sedekah lagi, nggak pernah berbagi lagi. Dijauhkan dari kebaikan-kebaikan yang selama ini dia kerjakan. Itulah su'ul khatimah. Maka kira-kira mending mana? Saya nanya ke kaum mendang-mending ini. Mending mana? Mantan santri atau mantan preman? Mantan preman. Kenapa? Dulu preman, sekarang jadi santri. Kalau mantan santri berarti dulu santri, sekarang jadi belum tentu. Bisa jadi sekarang dulu santri jadi kiai, sekarang naik kelas ya. Tapi
Kalau padanannya kayak gitu, dulu santri sekarang jadi preman, yang dulu preman sekarang jadi kiai, ya kan, dari santri. Maka sekali lagi itulah yang kita takutkan dalam hidup kita, yang namanya su'ul khatimah. Bukannya happy ending, malah su'ul khatimah. Maka betapa banyak orang-orang yang na'udzubillah murtad di penghujung usianya hanya gara-gara harta, hanya gara-gara tahta, hanya gara-gara wanita. Ini fitnahnya laki-laki gitu, harta, tahta, wanita. Fitnahnya perempuan gimana? Harta, tahta, wanita nggak mungkin dong. Gantinya lebih banyak lagi. Ternyata harta, tahta, Lazada, Tokopedia, dan teman-temannya. Ya karena pada kalau tanggalnya cantik kemarin tuh dua-dua ya, belanja nopo kemarin dua-dua. Ya mumpung mumpung nih Pak, mumpung tanggal cantik, ada gratis ongkir, ada cashback, ada ini, ada itu, subhanallah. Maka kembali lagi, banyak orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang buruk, dengan murtad dari agamanya, karena harta, karena tahta, karena wanita, karena dunia. Maka mereka yang murtad di akhir hayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa dibuka di surah Al-Baqarah ayat 217. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yartadid minkum an dinihi." Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, dan dia pun meninggal dunia di atas kemurtadannya, wa huwa kafirun, dan dia kafir, faulaika habitat a'malum fid dunya. Maka mereka orang-orang yang dihapuskan amalan-amalan mereka selama mereka di dunia, terhapuskan, hilang semuanya. Pahala sholatnya, puasanya, sedekahnya, pengajiannya, hilang semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini di zaman siapa? Di zaman Rasulullah. Gimana di zaman sekarang yang fitnah, ujian, cobaan itu lebih dahsyat dan menyabar-nyabar. Manusia zaman sekarang kelalaian makin bertumpuk, makin banyak yang melalaikan kita. Kita lihat anak zaman sekarang lebih sibuk daripada kita zaman dulu. Anak zaman dulu, zaman saya itu, yang lahiran tahun 80-an ya. Maka biasanya kita sibuknya main apa sih zaman dulu? Saya masih ingat. Kalau nggak main layangan, sehingga anak zaman dulu pasti bisa bikin layangan. Layangan papangan, bikin sendarinnya sekalian, itu mesti bisa. Kemudian juga anak zaman dulu itu kerjanya mainan di sawah, cari belut. Kerjaannya itu mainan di kali, nyeser, ya, cari ikan ya, ikan-ikan kali itu. Nah, main kelereng, main petak umpet, main enggrang. Nah, paling senakal-nakal anak zaman dulu itu kalau lagi main bola dipanggil le baleo, nanti sebentar. Senakal-nakal anak zaman dulu itu kalau mereka itu dicari sama orang tuanya ketemu, udah cari aja di pinggir sawah, di pinggir kali, ini sawah ketemu, atau di lapangan lagi main layangan. Ya, itu senakal-nakal anak zaman dulu. Termasuk saya itu termasuk dalam berkulit nakal juga. Saya masih ingat ini, saya masih ingat nih tangan saya sebelah kiri ini, sebelah sini pernah patah. Kenapa? Udah mau maghrib dipanggil sama ibu saya, Bu, le, acuso, mandilah, sebentar lagi udah mau maghrib. Mangke Bu. Jawabannya gimana? Mangke, tangguh, sedang melek. Saya lagi mainan bola di mana, di lapangan. Ya, qadarullah, gak lama setelah itu, setelah ibu saya masuk, saya jatuh. Ini tangan ketindian tubuh saya, kemudian
Di ronsen dokter bilang ini patah bu, harus dioperasi, dipasang pen. Pasang pen, serius. Nah, lalu waktu itu ibu saya mencari second opinion, mencari opini kedua, mencari pendapat kedua. Apa yang dilakukan? Maka ibu saya membawa saya waktu itu ke rumah sakit Kustati di Solo, Pasar Kliwon itu. Dibawa ke sana, dibawa rujukannya, kemudian ini harus operasi, mau operasi di sini aja. Dilihat sama dokternya, oh ini masih bisa nggak dioperasi, ini masih bisa diakali tanpa operasi. Alhamdulillah, nggak jadi operasi. Jadi senakal-nakal anak zaman dulu paling kayak gitu nakalnya. Tapi anak zaman sekarang, ya Allah, nakalnya macam-macam. Ada anak SD memperkosa teman perempuannya, ada. Ada anak SD minum pil koplo, ada anak SD minum minuman keras, ada anak SD ketahuan pacaran. Paling anak zaman SD kita dulu apa? Paling cuma senang-senangan, ya enggak? Tepok-tepokan, enggak sampai pacaran. Sampai ketika tepok-tepokan, ditepok nanti supaya sama perempuannya ditepok gantian, nanti diejek-ejek sama teman-temannya, babon oyak-oyak jago gitu ya, pasti kan jago oyak-oyak babon ya. Nah itu senakal anak-anak zaman dulu, itu sampai itu aja. Tapi zaman sekarang, astagfirullahaladzim, seorang anak tahu-tahu membobol tagihannya orang tuanya. Kenapa? Gara-gara main game online. Masukin nomor kartu kredit orang tuanya, kartu debit orang tuanya, tahu-tahu ada tagihannya puluhan juta. Ada kasus kayak gitu, luar biasa. Maka zaman sekarang banyak kelalaian yang makin bertumpuk, makin banyak sendaguro, makin banyak permainan yang menyanyiakan, yang melarikan seseorang dari akhirat. Yang kita pikirkan hanya masalah dunia, yang kita lakukan hanya masalah dunia, hanya tamantuk, tangi mangantu ya. Tangi mangantu, tangi mangan nonton, tangi mangan dolan. Kita tidak lagi mikir akhirat. Kita tidak lagi memikir bagaimana kelak kita akan menutup kehidupan kita. Jangankan mikir, lah wong semboyannya aja kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nggak mikir sampai sana. Gak mikir bagaimana kita bakal menutup hidup kita, gak mikir bagaimana kita bakal menutup perjalanan kita. Karena yang namanya akhir kehidupan kita hakikatnya hanyalah rangkuman dari setiap episode hidup yang pernah kita lalui, rangkuman saja. Akhir kehidupan kita bergantung dari apa yang selama ini menyibukkan hati dan jiwa kita. Maka sekali lagi, inilah kemudian yang namanya tutup buku kehidupan manusia. Kalau kemudian perusahaan ada tutup buku, manusia juga ada tutup bukunya. Tutup buku itu menggambarkan apa bu? Kira-kira transaksi yang terjadi pada tahun itu. Berapa jumlahnya, untung atau rugi. Nah itu terjadi. Sama juga tutup bukunya manusia adalah menggambarkan episode perjalanan kita dari kecil sampai gede. Itu hanya gambaran saja, cerminan saja. Maka sekali lagi, saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah para ulama terdahulu. Mereka itu mempersiapkan ending mereka, menyiapkan akhir hidup mereka dengan amalan-amalan soleh mereka, sehingga mereka pun diwafatkan dalam keadaan yang sama dengan keadaan di mana dulu mereka menyibukkan hidup mereka selama hidup di dunia. Nah, contohnya ada banyak contoh. Contohnya
contohnya ada Imam Mujahid bin Jabal. Beliau meninggal dunia dalam keadaan bersujud dalam sholatnya. Ketika orang lagi sujud, dia sujud. Ketika orang tahiyat akhir, dia kok sujud terus. Kemudian orang dah salam, kok masih sujud. Sama dengan kita ya mungkin. Kalau kita mungkin kebanyakan sepanjang bersujud, kenapa? Ketiduran kita ini. Ya, ketiduran. Tapi ini sujud gak bangun-bangun, dibangunin ternyata sudah meninggal dunia. Subhanallah, akhir kehidupan yang sangat indah, akhir kehidupan yang sangat luar biasa. Kemudian juga ada seorang ulama bernama Abdurrahman bin Adban yang dia keluar dari rumahnya di waktu kayak gini duha untuk pergi ke masjid. Dia ingin sholat duha di masjid. Kemudian saat kemudian dia sampai di masjid, rohnya dicabut. Dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, akhir kehidupan yang sangat indah. Bagaimana seseorang akan diwafatkan? Tentunya sesuai dengan kebiasaannya. Bagaimana juga contoh lain, ada Imam Yahya bin Ammar yang meninggal dunia saat lagi isi pengajian sedang menafsirkan surat Al-Qiyamah. Lagi ngisi pengajian, tahu astagfirullah, tahu selesai sudah luar biasa. Akhir kehidupan yang sangat indah. Bagaimana juga seorang Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang imam ahlul hadis, yang beliau meninggal dunia saat sedang menyampaikan sebuah hadis di kalangan para penuntut ilmu. Lihatlah, seseorang diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Bagaimana juga Abdul Hamid Kashki yang mencintai hari Jumat. Dia suka dengan hari Jumat, senang dengan hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari terbaik, hari di mana amal ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari di mana yang orang-orang sangat mengidamkan hari itu karena banyak sekali ibadah yang bisa dilakukan. PR menanamkan hari Jumat sebagai hari yang terbaik. Kayak anak saya nih, hari Senin, masih hari Senin. Tadi ketika berangkat sekolah nanya, di sekarang hari apa? Hari Senin. Hari Senin apa? Selasa. Habis Selasa apa? Rabu. Habis Rabu apa? Saya bilang Kamis. Habis Kamis apa? Jumat. Yeay, sampai di hari Jumat. Padahal dia masih di hari jadi Senin. Kenapa? Karena tertanam di tempat kami, di sekolahnya dulu, di satu sekolah alam tafsir unggulan di Jalan Monosari di sana. Hari Jumat adalah hari yang paling membahagiakan bagi anak-anak, karena hari Jumat harinya reward. Orang anak-anak dikasih hadiah. Maka kalau ada anak yang pekan itu lagi sakit, Senin sampai Kamis nggak kelihatan sakit, hari Jumat sembuh belum sembuh harus datang, mau datang, pengen dapat reward. Maka subhanallah, hari Jumat ini hari yang didambakan oleh banyak manusia, termasuk para ulama, yang beliau di sini mencintai hari Jumat, dan akhirnya beliau mandi pada akhir Jumatnya di dunia. Dia mandi dengan mandi besar, dia mandi dengan membersihkan semua badannya, pakai minyak wangi yang terbaik, bersiap berangkat ke masjid. Berangkat ke masjidnya kasih. Kayak di desa itu saya dapatkan orang berangkat ke masjid 10:30 masih banyak ditemukan. Di kota 10:30, wah, belum ada orang. Nah, itu di desa masih banyak. Kemudian kalau di Mekah Madinah, ya jangan ditanya. Di sana orang berangkat Jumatan jam 8:30 pun udah banyak. Jam 8 pun sudah banyak. Kenapa? Karena kalau berangkat Jumat
orang yang happy ending. Orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat ke-27. Nanti bisa dibuka, silakan. Allah menyebutkan yutsabbitullahu alladziina aamanu, dan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman. Meneguhkan orang-orang yang beriman dua kali. Yang pertama bil qawli tsabiti fil hayatid dunya, yang kedua wa fil akhirah, dengan perkataan-perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhiratnya. Perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia itu contohnya bagaimana? Saat meninggal dunia kita dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanallah, saya merinding. Beberapa hari yang lalu saya dapat postingan salah seorang pejuang di Palestina yang meninggal dunia dalam keadaan saat dia terdesak, ya, dia kemudian lari sembunyi sambil kemudian dia akan memegang senjata, dia akan mencoba untuk melakukan strategi berperang dengan cara sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian dia ketangkep sama tentara Palestina Israel. Dia kemudian dieksekusi, ditembak bertubi-tubi, dan ketika ditembak bertubi-tubi tersebut dia mengucapkan kalimat syahadat dengan sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika di saat yang sama suara rentetan peluru itu menghujami dirinya, masih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman, yang jujur dalam imannya, dikuatkan dengan perkataan yang teguh fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, di akhirat juga sama. Di akhiratnya kapan? Saat dia masuk di alam kubur, ditanya 3 perkara oleh para malaikat. Yang pertama, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Yang kedua, waman nabiyyu, siapa nabi? Yang ketiga, wa dinuk, dan apa agama? Gampang nggak kira-kira pertanyaan itu, Bu? Kalau saya tanya ke ibu-ibu, gampang. Itu pertanyaan anak TPA. Tapi hanya orang-orang yang istiqomah dan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjawabnya. Maka subhanallah, di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW agar bisa terus istiqomah dan mendapatkan akhir kehidupan yang baik adalah yang pertama, doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini yang pertama. Doa yang kedua yang bisa kita amalkan adalah, silahkan dibuka surat Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha memberikan dan menurunkan rahmat. Subhanallah. Maka ini bisa kita amalkan dua doa tadi. Yang pertama, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, doa dalam surat Ali Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa yang lainnya, Rasulullah juga pernah berdoa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyi dunya wa adabil akhirah. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha. Ya Allah, jadikanlah akhir kehidupan kami dengan baik dalam semua urusan kami. Wa ajirna min hisyi dunya, dan jauhkan kami dari kehinaan dunia, wa adabil akhirah, dan jauhkan kami dari adab di akhirat kelak yang sangat pedih. Maka sungguh inilah
happy ending, akhir hidup yang baik. Insya Allah, jikalau kemudian kita nanti dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada perkara yang ingin saya bahas, yaitu bagaimana cara kita untuk bisa meraih happy ending. Karena ini sesuatu yang sangat penting supaya kita bisa meraih happy ending. Semoga kalau kita nanti diberikan usia yang panjang, kita nanti bisa membahas tema ini, bagaimana cara meraih happy ending di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم ائتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم ائتك رقابنا ورقاب أزواجنا وذريتنا من النار. ربنا إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.